Saya Ratunila Anfar dengan NIM 24040450203. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran. Yang pertama yaitu ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu pendekatan psikologi yang berfokus pada perubahan perilaku sebagai hasil dari respons terhadap stimulus dan lingkungan. Selanjutnya ada ciri-ciri behaviorisme. Ciri-ciri behaviorisme yang pertama yaitu ada fokus pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Yang kedua yaitu ada terjadi melalui stimulus, respons, dan penguatan. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Dalam teori kognitivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan juga Jerome Bruner, memperkenalkan perspektif baru yang memandang pembelajaran sebagai proses mental aktif. Tujuan dari teori ini adalah membantu siswa membangun pengetahuan secara bertahap, mengembangkan kemampuan problem solving dan membuat informasi lebih bermakna sehingga dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Adapun ciri-ciri dari kognitivisme yaitu yang pertama, menekankan proses mental internal seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Selanjutnya yaitu ada teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan juga John Dewey, di mana yang percaya bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan juga pengalaman langsung. Adapun ciri-ciri dari konstruktivisme yaitu yang pertama yaitu ada siswa aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Seperti siswa membangun pengetahuan secara mandiri dalam konteks pembelajaran. Individu membangun pengetahuan dengan membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Dan juga ada teori humanistik. Tujuan utama dari teori humanistik adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional siswa, membantu mereka mencapai potensi terbaik, dan mendorong pertumbuhan pribadi serta keterampilan interpersonal. Adapun ciri-ciri dari humanistik yang pertama yaitu fokus pada kepribadian dan perkembangan, di mana teori humanistik memandang perkembangan kepribadian sebagai proses yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu ada menganggap manusia sebagai makhluk yang unik dan berharga, di mana setiap individu dipandang sebagai etnis yang unik dengan pengalaman, bakat, dan potensi yang berbeda. Itulah yang dapat saya jelaskan dari teori-teori pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran suatu sistem. Yang pertama yaitu ada definisi pembelajaran sebagai suatu sistem. Pembelajaran adalah kegiatan pendidik yang terprogram dalam desain instruksional untuk membuat peserta didik dapat belajar secara aktif dengan penekanan pada penyediaan sumber belajar. Dalam definisi ini mengandung makna bahwa suatu hal dapat disebut sistem jika memenuhi 4 kriteria tersebut. Yang pertama yaitu ada memiliki subsistem yang dapat dibagi menjadi bagian lebih kecil. Terus yang kedua yaitu ada setiap bagian memiliki fungsi tertentu.
Yang ketiga yaitu semua bagian bekerja bersama dalam menjalankan fungsinya. Terus yang keempat ada fungsi bersama tersebut bertujuan untuk mencapai suatu hal tertentu. Selanjutnya yang kedua ada komponen-komponen pada suatu sistem. Menurut Hasan Harwijah 2018, komponen-komponen suatu sistem pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran, seperti mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Dalam konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, seperti sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Yang ketiga yaitu ada strategi atau metode. Strategi atau metode adalah komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Yang ketiga ada selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Yang pertama ada faktor pendidik, di mana faktor pendidik merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu ada faktor peserta didik. Peserta didik yaitu siswa merupakan organisme unik yang berkembang sesuai dengan perkembangannya. Terus yang ketiga ada faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Misalnya media pembelajaran, alat-alat pelajaran, dan juga perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada faktor lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan, ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan juga faktor iklim sosial psikologis. Terus yang keempat yaitu ada peran bimbingan dan konseling dalam sistem pembelajaran yang efektif. Menurut Gunawan Farid dan DKK tahun 2023, beberapa peran utama bimbingan dan konseling yaitu yang pertama ada pengalaman pribadi dan sosial. Bimbingan dan konseling membantu siswa membangun keterampilan sosial seperti berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan juga membangun hubungan yang erat. Terus yang kedua yaitu pemahaman diri dan pengambilan keputusan. Proses konseling membantu siswa untuk lebih memahami minat, bakat, nilai-nilai, dan tujuan mereka di masa depan. Terus yang ketiga yaitu ada mengatasi masalah pribadi dan akademik. Bimbingan dan konseling memberikan tempat bagi siswa untuk berbicara tentang masalah pribadi mereka atau akademiknya yang mungkin mempengaruhi kinerja belajar mereka. Yang keempat yaitu ada peningkatan motivasi dan kepedulian belajar. Konselor dapat mengadakan sesi motivasi untuk membantu siswa memahami pentingnya pendidikan dan bagaimana usaha mereka dalam belajar akan mempengaruhi masa depan mereka. Terus ada pengelolaan stres dan tekanan. Siswa sering menghadapi tekanan dari tugas-tugas akademik, ujian, dan juga tekanan sosial. Selanjutnya itu pembinaan etika dan moral. Melalui konseling, siswa diajak untuk merenung tentang nilai-nilai etika dan moral yang penting dalam kehidupan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.